Hai, kali ini kami akan berbicara tentang bantuan hukum non litigasi di bidang ekonomi syariah dalam investigasi kasus. Kami akan berbicara tentang bagaimana cara memberikan bantuan hukum yang efektif dan membantu mengatasi kasus-kasus ekonomi syariah yang sulit atau kompleks. Baik, kami mulai dengan hadirnya tiga orang di depan saya ini yang akan berbicara tentang topik kita pada hari ini. Yang pertama ada Mas Sabit. Ia akan berbicara mengenai tentang pengalaman pemberian bantuan hukum dan litigasi dalam kasus ekonomi syariah. Lalu yang kedua ada Mas Berda yang akan berbicara tentang berbagai pengalaman tentang cara mengatasi kasus ekonomi syariah melalui pemberian bantuan hukum dan litigasi. Lalu yang terakhir ada Mas Samsul yang akan berbagi pengalaman mengenai tentang topik dalam investigasi kasus hukum ekonomi syariah melalui pemberian bantuan hukum. Kami akan berbicara mengenai tentang bagaimana cara mengatasi kasus ekonomi syariah melalui pemberian bantuan hukum non litigasi yang akan dijelaskan kali ini. Materinya akan disampaikan oleh Mas Sabit. Mas Sabit, bagaimana pemberian bantuan hukum non litigasi di bidang ekonomi syariah? Menurut saya, pemberian bantuan hukum non litigasi di bidang ekonomi syariah merupakan sebuah praktek yang penting untuk mengatasi kasus-kasus yang sulit atau kompleks. Ini adalah sebuah metode yang membantu pihak-pihak terlibat dalam kasus mencapai pertimbangan yang efektif dan efisien tanpa perlu menghadapi proses peradilan yang mahal dan panjang. Terima kasih. Lalu selanjutnya ada Mas Gauda. Mas Gauda, bagaimana sih cara mengatasi kasus ekonomi syariah melalui pemberian bantuan hukum non litigasi? Jadi pemberian bantuan hukum non litigasi di bidang ekonomi syariah adalah sebuah solusi yang efektif dan efisien untuk mengatasi kasus-kasus dalam ekonomi syariah. Dan ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengajuan penyelesaian kasus, pengajuan pemberian hukum, ataupun pengajuan pemberian hukum tanpa peradilan. Selanjutnya, kami akan berbicara mengenai tentang pengertian investigasi kasus dalam teknik investigasi kasus yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Mas Sabit. Bagaimana sih pengertian investigasi kasus? Investigasi kasus merupakan sebuah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan untuk mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Ini merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kasus untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan atau kejahatan yang terjadi. Lalu Mas Abdul nih, bagaimana sih teknik investigasi kasus tersebut? Teknik investigasi kasus adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam tindakan hukum selanjutnya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengumpulan bukti fisika, dokumentasi, dan pernyataan saksi. Berdasarkan pasal 15 ayat 1 Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 48 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan hukum bagi warga miskin. Investigasi kasus dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan atau dokumen berkaitan dengan kasus hukum yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum. Yang pertama adalah conception. Unsur awal dari kerja investigasi ini berkaitan dengan apa yang disebut pencarian berbagai ide. Ide atau gagasan bisa dapat melalui salah seseorang, menyimak berbagai narasumber, membaca, memanfaatkan potongan berita, mengembangkan sudut pandang lain dari peristiwa berita, dan observasi langsung. Yang kedua, feasibility study. Langkah selanjutnya adalah mengukur kemampuan dan perlengkapan yang diperlukan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperlakukan. Yang pertama, berbagai halangan yang harus diatasi, kemudian orang-orang yang diperlukan, kemungkinan adanya tekanan terhadap media, yang kemudian serta menjaga kerahasiaan dari media lain. Yang ketiga, go-no-go decision. Langkah ini merupakan pengukuran terhadap hasil investigasi yang akan dilakukan. Yang keempat, base building. Langkah ini berkaitan dengan upaya mencari dasar pijakan dalam menganalisis sebuah kasus. Baik, tahap selanjutnya ada planning.
di mana planning ini adalah langkah perencanaan yang berkaitan dengan pengumpulan, penyusunan, dan pemilihan orang yang akan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Lalu yang berikutnya adalah original research, yaitu melakukan penelitian gitu. Umumnya terdiri dari dua kerja penelusuran, yaitu penelusuran paper trails dan penelusuran people trails. Yang selanjutnya dari evaluation. Setelah tindakan investigasi penelitian tersebut dilakukan, hal selanjutnya dilakukan adalah mengevaluasi kembali segala hal yang telah dikerjakan dan didapat. Kemudian ada filling the gaps. Pada fase ini, kegiatan investigasi mengupayakan menutupi beberapa bagian bahan yang belum terdata. Dan selanjutnya yaitu final evaluation, yaitu tahap evaluasi. Ini merupakan pekerjaan mengukur hasil investigasi dengan kemungkinan buruk atau negatif. Yang terpenting adalah mengevaluasi keakurasian pihak-pihak yang hendak dilaporkan di dalam standar pekerjaan jurnalistik. Teknik selanjutnya yaitu rating and re-rating, yaitu pekerjaan menulis laporan memerlukan kesabaran, ketekunan, dan kemauan untuk terus memperbaiki penulisan berita jika diperlukan. Dan yang ke-11 yaitu publication and follow up stories, yaitu pelaporan berita investigasi biasanya tidak hanya muncul di dalam satu kali penerbitan. Masyarakat kerap memerlukan perkembangan dari masalah yang diungkap. Begitu. Terima kasih atas kehadirannya 3 orang pemateri kali ini yang berbicara mengenai tentang pemberian bantuan hukum melalui litigasi di bidang ekonomi syariah mengenai pengertian investigasi kasus dan teknik investigasi kasus. Kami akan kembali pada podcast berikutnya dengan topik lain yang menarik. Sampai jumpa. Dadah.